Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para mahasiswa yang telah hadir untuk menyimak penjelasan materi mata kuliah manajemen pembiayaan pertemuan ke-7. Ya, baik, adik-adik mahasiswa sekalian, kali ini kita masuk ke topik yang sering dianggap administratif ya, tapi ternyata justru paling menentukan keselamatan uang lembaga keuangan, yaitu tentang administrasi pembiayaan. Ya. Jadi administrasi pembiayaan itu tidak hanya sekedar tata usaha, tetapi sistem pengendalian internal, ya, termasuk mitigasi risiko pembiayaan ya, dari tahap awal hingga pelunasan. Ya, baik di institusi bank maupun di non-bank. Ya. Jadi banyak orang berpikir administrasi itu hanya urusan berkas-berkas ya, padahal tidak. Nah, administrasi pembiayaan itu adalah sistem pengendalian internal. Artinya dari awal pengajuan sampai pelunasan, semua risiko itu sebenarnya sudah dikunci di awal ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau analisis sudah bagus, tetapi ternyata dokumen agunannya tidak sah. Nah, apakah bank ini aman? Nah, dari situlah pentingnya administrasi pembiayaan. Nah, yang pertama administrasi pembiayaan, fungsi dan ruang lingkup ya. Administrasi pembiayaan itu mencakup pencatatan ya, kemudian dokumentasi hingga pelaporan semua ya, seluruhnya siklus pembiayaan ya. Ada 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi pengamanan ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan dokumen legal sah dan aman. Ya, kemudian ada fungsi informasi. Nah, ini untuk apa? Untuk menyediakan data akurat, baik dari outstandingnya, kolektabilitasnya, ya, mutasi pembayaran debiturnya, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi pengawasan. Nah, ini sebagai alat kontrol. Supaya apa? Supaya tidak melanggar prosedur. Ya. Nah, sekarang kita lihat siklusnya. Pertama ada prarealisasi. Ya. Prarealisasi itu ada apa saja? Harus dilakukan verifikasi dokumen, ya. Kemudian dilakukan PI checking, kemudian dilihat dalam akadnya. Setelah prarealisasi selesai, barulah realisasi, ada akad pencairannya. Akad dan pencairannya itu ada penandatanganan, pengikatan hukum, ya. Barulah diberikan dananya, pencairannya, ya. Kemudian pasca realisasi itu monitoring, ya. Kemudian penagihan, melalui apa pemantauan pembayarannya, kemudian dilihat koreksinya, ya. Kemudian write off-nya, ya. Dilihat bagaimana angsuran-angsuran tiap bulannya apakah lancar, ya, atau mungkin kurang lancar, dilakukan macet dan seterusnya. Ya, kira-kira menurut kalian eh, dari tahap-tahap ini, di tahap mana risiko paling besar mulai muncul? Nah, biasanya yang paling utama di sini adalah prarealisasinya. Ya. Jangan sampai prarealisasi ini terlewatkan, kemudian asal merealisasi sehingga ini akan berisiko. Ya. Jadi langkah-langkah awal dalam sebelum realisasi itu harus sesuai, ya, harus detail dan harus dilakukan analisis secara mendalam. Nah, kemudian yang kedua ada unsur-unsur penting administrasi pembiayaan. Ya. Jadi di sini ada beberapa unsur yang penting. Yang pertama adalah dokumen hukum. Ya. Nah, ini sangat penting. Bahkan bisa dibilang dokumen itu adalah nyawa dari pembiayaan. Kalau dokumen itu cacat hukum, ya apa yang terjadi? Bank itu tidak bisa mengeksekusi jaminan jika ternyata terjadi kegagalan bayar, ya, atau terjadi uang prestasi. Ya. Kemudian yang kedua, pencatatan keuangan. Ya. Semua harus tercatat, baik pokoknya, marginnya, biayanya itu harus detail. Ya. Kemudian yang ketiga ada monitoring. Ya, ada monitoring dan pelaporan. Ya, jadi kita ada mengenal istilah kolektabilitas. Itu berarti kan kita ada apa namanya ada kolektabilitas ya, kualitas pembiayaan dari lancar sampai macet ya. Kemudian ada DPD atau days past due ya. Nah, ini adalah laporan tunggakan ya. Nah, ini harus ada laporan secara berkala. Biasanya dilakukan tiap bulan ya. Kemudian ada segregation of the duties ya. Jadi account officer, kemudian administrasi, kemudian legal itu tidak boleh orang yang sama. Ya, harus orang yang berbeda. Kenapa? Supaya tidak ada konflik kepentingan. Ya, jangan-jangan kalau account officer-nya orang yang sama, administrasinya dan legalnya juga orang yang sama, itu berbahaya. Jangan-jangan ada yang misalnya disuap dan seterusnya ya. Nah, ini tujuannya untuk melihat check and balance ya. Untuk menekankan prinsip check and balance tadi supaya tidak ada konflik kepentingan. Kemudian selanjutnya ada teknis pengarsipan dokumen pembiayaan. Ya. Jadi teknis itu biasanya sering dianggap sepele, tapi ternyata fatal kalau terjadi kesalahan. Ya, ada 2 filing system. Yang pertama adalah credit folder atau administratif. Ya, kemudian yang kedua ada collateral vault atau dokumen asli. Kemudian aksesnya juga sangat terbatas dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya checklist dosir ya, atau untuk memastikan tidak ada dokumen yang hilang. Ya, kemudian ada logbook ya. Nah, isinya adalah jejak-jejak audit ya, peminjaman dokumen. Ya. Sekarang saya tanya, kalau dokumen asli hilang, siapa yang bertanggung jawab? Dan apakah bisa diganti dengan mudah? Jawabannya adalah tidak semudah itu. Ya. Jadi ada proses-proses yang cukup rumit untuk jika terjadi dokumen asli hilang tadi. Ya. Kemudian selanjutnya peningkatan jaminan, ya. Digitalisasi, kemudian apa namanya
Ya, tentang pengikatan jaminan hak tanggungan dan pemberian kuasa, ini hak tanggungan itu sudah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96, ya. Bahwa preferen ada kedudukan preferen bagi kreditur, ya. Prosedurnya adalah ada janji dalam akad, kemudian ada hati-hati, ya. Kemudian ada pendaftaran ke ATR atau BPN, ya, ini untuk jaminan ya. Kemudian sertifikatnya, ya. Kemudian status hukumnya apakah hak milik, ya. Kemudian ada hak guna bangunan, ya. Kemudian ada hak pakai, kemudian ada gilik atau letter C. Nah, status hukumnya bagaimana? Yang paling tinggi tentu hak milik. Ya, kemudian yang kedua, hak guna bangunan itu bisa dijaminkan, tapi harus dipantau terus masa berlakunya. Kalau hak pakai, ini sudah mulai berisiko, ya, risikonya tinggi, apalagi hanya gilik atau letter C, ya, tidak bisa dibebani, ya, sebelum dikonversi. Nah, di sini saya munculkan sebuah studi kasus ya, tentang sengketa eksekusi jaminan hak guna bangunan yang sudah kadaluarsa. Dan sekarang kita lihat kasus nyatanya. Misalnya di sini tahun 2020, pembiayaannya 5 miliar rupiah, ya. Kemudian agunannya hak guna bangunan, berlakunya sampai 2025. Masalahnya di sini, administrasi itu lupa mencatat jatuh tempo 2025. Ya, jadi ada kelalaian administrasi di dalamnya. Jadi petugas itu tidak mencatat jatuh tempo HGB dalam sistem monitoring. Ya, kemudian tidak ada teguran perpanjangan dan seterusnya. Nah, HGB itu habis, maka tanah jadi milik negara. Ya. Nah, kemudian tahun 2026 itu nasabah macet, terjadi gagal bayar. Ya. Kemudian karena macet dan terjadi gagal bayar, bank itu mau melakukan lelang. Ya, di KPKNL, tetapi ternyata KPKNL itu menolak lelang. Kenapa? Karena objek jaminan secara legal sudah tidak ada. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bank kehilangan hak sebagai kreditur separatis. Ya. Nah, dari sini bank itu berarti posisinya menjadi kreditur biasa atau kreditur konkuren. Artinya apa? Harus berebut sisa aset dengan kreditur lain tanpa bisa menyita tanah. Ya, makanya petugas administrasi itu jangan sampai melakukan kelalaian, ya, apalagi terkait agunan, administrasinya dan sebagainya. Kita harus mencatat ya, satu tempo HGB, misalnya jaminannya adalah HGB, ya, kemudian harus ada teguran-teguran jika terjadi perpanjangan, ya, apa namanya, untuk perpanjangan. Nah, HGB kadaluarsa itu bisa mengubah aset miliaran menjadi selembar kertas tidak berharga di mata hukum lelang. Ya, maka ini sangat berisiko ketika petugas administrasi itu tidak detail ya dalam mencatat, dalam mengingatkan, dalam membuat atau mengarsipkan dari sebuah ya atau administrasi-administrasi dari nasabah pembiayaan ya, termasuk agunan dan legal. Nah, selanjutnya ada jenis akta dan kepelitan dalam pembiayaan. Ya. Nah, jenis akta kalau di bawah tangan maka kekuatan pembuktiannya adalah lemah. Ya, kalau ada yang menyangkal itu lemah. Ya, maka risikonya apa? Sulit. Ya, butuh waktu lama. Ya. Nah, kemudian kalau notarial bagaimana? Kuat ya. Dan kekuatan pembuktiannya kuat atau sempurna. Kemudian apa namanya, risiko eksekusinya itu mudah ya, mudah dieksekusi. Ya. Kemudian kepailitan. Untuk kepailitan syaratnya adalah lebih dari atau sama dengan 2 kreditur, ya. Kemudian tidak bayar hutang jatuh tempo, ya. Nah, kemudian dalam kondisi pailit, kreditur itu dengan jaminan tetap bisa mengeksekusi separatis, ya. Tetap bisa mengeksekusi atau separatis. Nah, ini disebut sebagai kreditur separatis atau pemegang fidusia, ya. Berhak mengeksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Nah, di sini ada sita jaminan ya. Kalau sita jaminan itu mencegah aset ditandatangankan selama persidangan. Kemudian kalau sita eksekusi itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi kalau eksekusi itu setelah putusan ya. Selanjutnya ada mekanisme pembiayaan dan kesimpulan. Ya. Nah, dalam mekanisme pembiayaan itu ada 6 tahap utama. Ya, yang pertama adalah permohonan. Ya, dalam permohonan itu biasanya dilakukan oleh frontliner, ya, seperti customer service. Kemudian juga bisa dilakukan oleh bisa melalui account officer. Ya. Nanti akan dicek bagaimana kelengkapan datanya. Ya. Kalau tidak ada datanya maka tidak bisa diproses. Ya. Kemudian yang kedua, barulah masuk ke tim analisis ya, tim analis ya. Nah, di bagian analisis ini, dalam proses analisis di sini akan dilakukan kredit analis ya. Untuk apa? Untuk memitigasi risiko, untuk mencegah risiko ya, untuk melihat risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi di kemudian hari ya. Bisa dengan 5C, 7P, bisa dengan berbagai platform juga seperti Slik OJK dan seterusnya. Kemudian barulah masuk ke proses persetujuan. Nah, di sini barulah masuk ke komite kredit ya, atas rekomendasi. Ya, atas rekomendasi dari account officer setelah dilakukan cek baik dari segi administratif maupun dari survei lapangan dan seterusnya. Nah, di sini nanti akan muncul outputnya apa SPPK-nya, ya. Baik yang di dalamnya itu nanti akan tertera plafonnya, marginnya, jangka waktunya dan seterusnya. Ya, barulah masuk ke proses pengikatan. Ya, dalam proses pengikatan, ya, itu ada legal dan notarisnya, ya. Nanti ada fidusianya, kemudian ada kekuatan hukum jaminannya.
ya, ada akadnya, ya, barulah masuk ke pencairan, ya. Nah, ini bagian dari administrasi ya, kemudian operasional juga bagian administrasi, bagian operasional itu ikut biasanya ikut menjadi saksi ya untuk pencairan dana. Biasanya kalau officer juga bisa ikut. Ya. Itu harus diceklis apakah akad sudah ada, asuransinya sudah ada, akuntan ikatnya sudah ada, semuanya harus dicek ya, kelengkapan administrasinya. Kemudian barulah masuk ke monitoring. Ya. Setelah melakukan pencairan dana, selanjutnya adalah monitoring. Pihak manajemen itu harus melihat bagaimana penggunaan dananya, apakah sudah sesuai tujuan. Ya, kemudian kalau ada dokumen yang kadaluarsa harus diperbarui. Nah, selanjutnya adalah analis versus administrasi ya. Analisis versus administrasi. Mana yang lebih fatal? Ya. Kalau analisisnya buruk, maka nasabah tidak bayar. Kalau administrasinya buruk, bank tidak bisa menagih. Ya. Mana yang lebih fatal? Ya. Jadi kesimpulannya adalah kredit macet itu lahir dari analisis. Ya. Ini frekuensinya tinggi. Penyebab paling sering terjadinya kredit macet di industri keuangan. Ya. Nah, tapi kerugian besar terjadi karena administrasi. Nah, seperti terparah atau kerugian terparah ya. Penyebab besaran kerugian loss itu paling fatal bagi lembaga keuangan adalah ketika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam segi administrasi. Ya. Jadi mana yang lebih berbahaya, salah analisis atau salah administrasi? Ya, kalian bisa punya argumentasi sendiri. Tapi menurut analisis saya keduanya adalah berbahaya, tapi dalam cara yang berbeda. Ya, kalau harus memilih, salah administrasi lebih berbahaya dalam dampak akhir ya, atau severity dampak akhir. Sementara salah analisis itu lebih sering terjadi secara frekuensi. Ya, jadi salah analisis itu bisa melahirkan kredit macet. Ya. Kesalahan analisis itu terjadi saat apa? Saat karakter debitur tidak terbaca, capacity-nya itu dilebih-lebihkan, data dimanipulasi atau tidak diverifikasi. Akibatnya apa? Bank memberikan pembiayaan ke nasabah yang memang sebenarnya tidak layak sejak awal. Ya, dampaknya apa? Dampaknya, ya, nasabah nanti bisa terjadi gagal bayar. Kemudian kreditnya bisa masuk kategori macet. Nah, ini adalah akar masalah atau root cause. Ya, sebagian besar NPL. Ya. Nah, kalau salah administrasi bagaimana? Kalau salah administrasi itu menghancurkan kemampuan recovery. Ya. Kesalahan administrasi itu terjadi saat apa? Agunannya misalnya tidak sah atau cacat hukum, ya. Kemudian hak tanggungannya tidak sempurna, dokumennya hilang atau tidak lengkap, hak guna bangunannya kadaluarsa, tidak dipantau. Akibatnya apa? Saat nasabah macet, bank tidak bisa mengeksekusi jaminan. Dampaknya apa? Tidak bisa dilelang, tidak punya kekuatan hukum, kerugian menjadi total loss, ya. Nah, ini tidak hanya macet, ini kehilangan uang tanpa jalan keluar, ya. Jadi analisis buruk itu menyebabkan orang tidak bayar, administrasi buruk menyebabkan bank tidak bisa berbuat apa-apa. Analisis menentukan apakah pembiayaan akan macet, tapi administrasi menentukan apakah bank bisa selamat saat macet terjadi. Maka yang lebih berbahaya adalah salah administrasi karena dalam dampak akhir atau severity tadi. Ya, kenapa? Kredit macet itu masih bisa direstrukturisasi. Tapi kalau jaminan tidak bisa dieksekusi, tidak ada recovery-nya. Ya. Maka yang paling sering menyebabkan masalah di sini, ya, itu juga ada apa namanya salah analisis. Ya, jadi salah analisis itu lebih sering menyebabkan kredit macet, tapi salah administrasi itu lebih berbahaya karena menghilangkan kemampuan bank untuk melakukan recovery. Ya, oleh karena itu, administrasi yang buruk memiliki dampak kerugian yang lebih fatal, meskipun analisis tetap menjadi akar utama terjadinya pembiayaan bermasalah. Jadi seperti itu untuk materi pertemuan ke-7. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.